Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kemarin kita sudah menyelesaikan ujian tengah semester ya, atau PTS. Sudah Pak kasih soal, sudah kalian kerjakan. Nanti tinggal kita lihat saja hasilnya bagaimana ya. Apakah rapor kalian memuaskan atau kurang memuaskan ya. Kita lihat saja nanti akan kami kirimkan hasil dari penilaian semester yang telah kalian jawab satu minggu. Sekarang kita lanjut masuk ke materi ya. Sekarang kita langsung masuk ke bab 2, yaitu materi tentang himpunan ya. Materi himpunan ini mengharapkan kalian bisa memahami, bisa melaksanakannya, bisa mengerjakan apa saja yang akan diberikan atau tugas yang akan diberikan kepada kalian. Asal materi himpunan ini jauh lebih mudah daripada materi bab 1. Kenapa? Karena materi ini tidak terlalu banyak mengingat rumus seperti yang kemarin. Di sini kita lebih ke pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari ya, lebih ke pengetahuan umum. Jadi di sini kalian dituntut untuk terampil memikirkan bagaimana cara menyelesaikan soal dari materi himpunan. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke pertama, yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan atau dapat dibatasi dengan jelas. Ya, jadi himpunan itu adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan dan dapat dibatasi dengan jelas. Ya, jadi dia harus bisa didefinisikan dan harus bisa dibatasi. Kumpulan, ya, artinya kalau kita kumpulan siswa-siswa kelas 71 itu bisa juga dikategorikan himpunan. Ya, geng, squad, ya, itu juga termasuk juga himpunan karena itu merupakan kumpulan. Tapi yang di sini harus kita pahami, dia harus dapat didefinisikan dan harus dapat dibatasi dengan jelas. Kemudian notasi himpunan dapat disimbolkan dengan kurung kurawal atau seperti ini, ya. Jadi simbol dari himpunan itu adalah kurung kurawal. Buatnya seperti ini. Nih, ini juga boleh, ya. Jangan saja kalian buat kurung biasa. Kalau ini berarti salah. Yang benar itu adalah kurung kurawal. Pak, saya susah membuat kurung kurawal. Boleh nggak Pak kalau saya buatnya seperti ini? Sudah, nggak apa-apa ya. Yang penting bedakan antara kurung kurawal himpunan dan kurung biasa. Oke, ini kurung kurawal. Ya, silakan dipahami bagaimana cara membuat notasi dari himpunan. Karena banyak yang tidak bisa membuat kurung kurawal, tapi itu tidak masalah. Yang penting kalian paham apa itu makna dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan ya, kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan atau dibatasi dengan jelas. Sekarang kita langsung masuk ke contoh himpunan dan bukan himpunan. Baiklah, untuk contoh kalian boleh buka buku paket kalian di halaman 113 ya. Di situ bab 2 di halaman 113. Di situ ada kumpulan yang termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus, kumpulan siswa laki-laki, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M, terus kumpulan nama kota Indonesia yang diawali huruf S, kemudian kumpulan binatang yang berkaki 2, kumpulan negara di Asia Tenggara. Itu merupakan beberapa contoh dari himpunan. Ingat ya, dia harus dapat didefinisikan dan dibatasi dengan jelas. 3 item yang harus kalian pahami. Dia harus bisa didefinisikan, kalian harus tahu dulu apa artinya atau apa maknanya, kemudian kalian harus bisa membatasi, dan kalian harus tahu itu jelas atau tidak. Contohnya seperti yang 3, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Jelas kalian tahu apa itu buah-buahan, dan kemudian kalian bisa membatasi hanya seputaran huruf M. Jelas ya. Jadi misalkan kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M, artinya anggotanya adalah mangga, melon, markisa, dan sebagainya. Intinya nama-nama buah-buahan yang diawali huruf M. Kemudian Pak ambil lagi kumpulan binatang berkaki 2,
Artinya itu dapat didefinisikan hanya seputaran binatang dan hanya yang memiliki kaki dua. Misalkan ayam, bebek, burung, dan sebagainya. Pak, kalau anggotanya saya masukkan kerbau, boleh tidak? Tidak boleh, karena kerbau itu berkaki 4. Jadi kita harus tahu apa itu artinya dan apa saja yang harus kita batasi. Oke? Kemudian di situ ada lagi kumpulan nama-nama kota di Indonesia yang diawali huruf S. Ingat ya, harus dapat didefinisikan. Hanya nama kota saja dan hanya yang diawali huruf S. Misalnya Surabaya, ya benar ya, Semarang, dan sebagainya. Pak, kalau kami buat kota Sekayu boleh tidak? Kalian pikirkan dulu, apakah Sekayu itu sudah termasuk kota? Ya, kalau dia sudah termasuk kota, baru boleh kalian tuliskan. Tapi kalau dia masih kecamatan atau kabupaten, itu berarti bukan kota. Itu yang harus kalian pahami. Jadi jangan sembarang, ya, jangan sembarangan. Jadi harus dapat didefinisikan dan dibatasi dengan jelas. Baik, di halaman 114 di situ ada juga kumpulan yang bukan himpunan. Artinya yang bukan. Misal nomor 1, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, bukan himpunan karena dia tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa dibatasi. Kota besar di Indonesia itu banyak, ya. Tidak tahu kita, ya. Besar bagaimana maksudnya, ya. Kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Orang kaya juga bukan himpunan karena dia tidak bisa dibatasi dan tidak juga bisa kita definisikan dengan jelas. Kaya apa dulu? Kaya hatika, kaya hartaka, ya enggak? Jadi harus bisa didefinisikan dan harus bisa dibatasi. 3, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Pandai apa dulu? Apakah dia pandai matematika, pandai fisika, pandai agamanya, atau pandai bohongi? Kita kan tidak tahu, ya. Jadi harus bisa didefinisikan dan dapat dibatasi. Kemudian kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, tingginya sebagaimana? Karena harus ada batasan. Apakah tingginya antara 10 meter sampai 15 meter? Itu masih ada batasan. Sekarang tidak ada batasan. Dia hanya kumpulan gunung tinggi di Indonesia. Itu tidak bisa dikategorikan himpunan. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Banyak siswa, pelajarannya juga banyak, jadi tidak bisa dibatasi. Kumpulan makanan yang lezat. Lezatnya bagaimana dulu, ya? Jadi harus kalian pahami, himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan dan dibatasi dengan jelas. Untuk contohnya boleh kalian catat di buku yang telah kalian miliki. Lanjut, Pak akan bahas ke sub berikutnya. Nah, di situ sudah Pak catatkan ya contoh himpunan dan bukan himpunan. Kumpulan binatang berkaki 4, kumpulan bilangan genap positif kurang dari 11, artinya hanya bilangan genap positif yang kurang dari 11, berarti positif ya, berarti hanya 2, 4, 6, 8, dan 10 ya, genap positif kurang dari 11. Kemudian kumpulan nama-nama buah-buahan yang diawali huruf M. Dan Pak juga tuliskan kumpulan atau contoh bukan himpunan, yaitu kumpulan lukisan yang indah, kumpulan orang kaya di Indonesia, dan kumpulan buku-buku yang tebal. Oke. Kemudian kalian baca juga di halaman 115. Di situ ada juga untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota himpunan. Coba nalar pikiran kalian dalam kegiatan berikut ini. Ya, di halaman 115. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari buah-buahan, atau simbolnya adalah seperti huruf E. Maka ini simbol dari anggota atau elemen. Ini simbol dari anggota atau elemen, ya. Itu ya. Jadi misalkan Pak punya mangga adalah anggota dari buah-buahan. Benar tidak kira-kira? Benar Pak. Misalkan lagi, mangga anggota dari ikan. Benar atau salah? Tidak Pak. Kalau tidak bagaimana? Tinggal kita coret
artinya dia tidak anggota atau bukan anggota. Ya, seperti itu. Ini sudah Pak catatkan ya. Ingat, simbol dari anggota atau elemen itu adalah huruf E. Seperti huruf E, ya. Ini adalah simbol dari elemen. Contoh yang kedua ada lagi. Tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Benar ya? Kalau tongkol itu adalah anggota dari ikan, bukan bumbu dapur. Artinya kalau dia bukan elemen, tinggal ini elemen, kita coret. Artinya dia bukan elemen. Ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut menyatakan anggota, menyatakan dari himpunan itu sendiri. Baik, untuk kedua yaitu penyajian dari himpunan. Ada 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggotanya apa saja. Yang kedua, menuliskan sifat dari anggota itu sendiri. Yang ketiga, kita menyatakan dengan notasi. Yang pertama, menyebutkan anggotanya. Berarti langsung Pak contohkan di sini ya. Untuk yang menyebutkan anggotanya, langsung Pak buat di sini 1. A adalah anggota himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, 7. Ya, ini menyatakan anggotanya. Kita sudah tahu anggotanya. Artinya kalau di sini A sama dengan himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, artinya di sini Pak sedang mengatakan huruf ganjil kurang dari 8. Atau bisa juga di sini kita batasi karena di sini hanya positif, berarti di sini Pak sedang menyatakan kumpulan bilangan positif ganjil kurang dari 8. Bilangan positif ganjil kurang dari 8. Yang positif hanya seputaran ganjil, yang kurang dari 8 berarti hanya 1, 3, 5, 7. Ini yang menyatakan anggotanya. Oke, misalkan lagi 2. Contoh yang kedua, Pak punya P adalah himpunan yang beranggotakan sapi, kelinci, kerbau. Artinya di sini anggotanya sapi, kelinci, kerbau. Berarti di sini himpunan yang Pak sebutkan adalah himpunan binatang berkaki 4. Oke, contoh yang ketiga Pak ambil yang menuliskan sifatnya. Jadi tadi kita tahu anggotanya, sekarang kita ke sifatnya. Misal di sini Pak buat B adalah himpunan huruf-huruf vokal, huruf-huruf vokal. Nah, kalau yang ketiga ini Pak punya bilangan B adalah himpunan huruf-huruf vokal. Kalau yang pertama tadi Pak nyatakan anggotanya langsung, yang kedua juga Pak nyatakan anggotanya langsung. Kalau yang ketiga ini maksudnya lebih ke kata-kata, ya. Huruf-huruf vokal artinya di sini anggota dari huruf vokal kita pasti tahu yaitu A, I, U, E, O. Ya, artinya di sini yang menyatakan sifatnya. Contoh yang keempat, misalkan Pak punya bilangan, misalkan M adalah himpunan yang beranggotakan nama hari diawali huruf S. Nih, artinya Pak menyatakan sifatnya yaitu M adalah himpunan nama-nama hari diawali huruf S. Artinya nama-nama hari yang diawali huruf S itu adalah Senin, Selasa, Sabtu. Ada lagi? Tidak ada. Senin, Selasa, Rabu bukan, Rabu huruf R, Kamis huruf K, Jumat huruf J, Sabtu huruf S benar, Minggu bukan. Artinya di sini Pak menyatakan sifat M adalah himpunan nama-nama hari yang diawali huruf S. Harus bisa dipahami. Yang pasti kalian harus tahu dulu apa itu himpunan baru bisa menyajikan himpunan. Baik, untuk contoh yang kelima di situ Pak punya bilangan A adalah himpunan X di mana X anggota huruf vokal. Jadi di sini sudah Pak tulis dibaca
A adalah himpunan X, di mana X. Jadi tanda panjang ini atau yang lurus seperti bendera, tiang bendera itu dibaca di mana ya? X, di mana X beranggotakan atau berelemenkan huruf vokal. Itu cara membacanya dan di situ simbolnya. Contoh yang keenam ini masih yang C menyatakan dengan notasi atau dengan simbol. Pak punya bilangan. Misalkan di sini Pak punya bilangan P adalah himpunan X, di mana X beranggotakan bilangan asli antara 5 dan 12. Ya, P adalah himpunan X, di mana X beranggotakan bilangan asli antara 5 dan 12. Ya, tutup kurang. Ini merupakan itu rotasi dari himpunan tadi ya. Ini yang pertama, kedua menyebutkan anggota, ketiga, keempat menuliskan sifatnya, kelima, keenam merupakan menyatakan dengan notasi atau dengan simbol. Cara bacanya tetap sama ya. P adalah himpunan X, di mana X anggota bilangan asli antara 5 dan 12. Oke, silakan kalian pahami apa saja yang sudah Pak jelaskan ini. Semoga kalian bisa mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung konfirmasi ke Pak. Ya, mohon dipahami dengan seksama apa-apa saja yang sudah Pak sampaikan ini. Baik, Pak akan melanjutkan materi yang akan Pak bahas selanjutnya, yaitu himpunan kosong. Di sini sudah Pak tuliskan kalau himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota atau tidak memuat anggota. Notasi dari himpunan kosong kalian tinggal buat saja kurung kurawal, buka dan kalian tutup tanpa ada isinya. Ya, artinya itu merupakan himpunan kosong. Kalau tadi kan kata Pak ada A, B, C atau bilangan apa saja atau angka apa saja. Tapi kalau himpunan kosong tinggal kalian buka dan kalian tutup. Atau bisa juga kalian buat buletan baru kalian coret. Itu merupakan simbol dari himpunan kosong. Contoh dari himpunan kosong. Oke. Kumpulan nama-nama hari dalam seminggu yang diawali huruf A. Ada tidak kira-kira? Nama-nama hari dalam seminggu yang diawali huruf A. Senin awalnya S, Selasa awalnya S, Rabu awalnya R, Kamis awalnya K, Jumat awalnya J, Sabtu awalnya S, Minggu awalnya M. Tapi dia tetap himpunan, yaitu nama-nama hari dalam seminggu yang diawali huruf A. Tidak ada anggotanya Pak, ya tinggal kalian buat saja di sini. Tidak ada anggotanya atau himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak ada nama-nama hari yang diawali huruf A. Ya, jadi bisa kalian tulis seperti itu. Oke, di situ sudah Pak tuliskan kumpulan nama-nama hari dalam seminggu yang diawali huruf A. Jawabannya himpunan kosong, Pak, simbol ya, simbol himpunan kosong. Alasannya kalian buat karena tidak ada nama-nama hari dalam seminggu yang diawali huruf A. Contoh yang kedua, apa lagi kira-kira? Contoh yang kedua, kumpulan nama bulan dalam satu tahun yang diawali huruf P. Ada tidak kira-kira? Januari, Februari, pakai F Februari ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Artinya tidak ada nama-nama bulan dalam satu tahun yang diawali huruf P. Artinya dia merupakan himpunan kosong. Ya, atau bisa juga kalau kita mau ke kehidupan sehari-hari itu, misalkan kalian saat memilih eskul, ya, dalam satu hari, misalkan hari Senin itu kalian wajib memilih 3 eskul, 4 eskul misalkan ya, tari, basket, paskib, dan math club, matematika club atau matematika servis. Ya, ternyata dalam satu kelas itu ada yang memilih basket, ada yang memilih paskib, ada yang memilih tari, tapi tidak ada yang memilih math club.
Apakah Math Club tetap himpunan atau tetap eskul? Ya tetap. Dia tetap dikategorikan eskul tapi tidak punya anggota. Itu merupakan himpunan kosong. Atau bisa saja kalau kita di dalam kelas terdapat 4 ketua kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Dalam satu kelas tadi kalian berhak memilih mau ikut kelompok A, B, C atau D. Ternyata dalam satu kelas tadi hanya beberapa orang yang memilih A dan sebagian yang memilih B dan ada lagi yang memilih C. Ternyata si D ini tidak ada yang memilih. Apakah dia tetap ketua kelompok? Bisa jadi, tapi dia tidak punya anggota, maka dia dikategorikan himpunan kosong. Ya, itulah makna dari himpunan kosong. Semoga kalian bisa memahami. Himpunan kosong itu tetap himpunan, tapi tidak punya anggota. Ya, bedakan antara himpunan kosong sama himpunan nol. Kalau himpunan nol punya anggota yaitu angka 0. Tapi kalau himpunan kosong dia tidak punya anggota. Oke. Kemudian Pak akan melanjutkan materi yang keempat yaitu himpunan semesta. Pak akan bahas materi tentang himpunan semesta. Oke, untuk yang keempat Pak akan bahas tentang himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah suatu himpunan yang anggotanya sedang kita bicarakan, ya, yang sedang kita omongkan, yang sedang kita gibahkan, yang sedang kalian gosipkan, maka itulah merupakan himpunan semesta. Ya, notasinya huruf S besar. Jadi notasinya itu huruf S besar, bukan besar S-nya ya, tapi maksudnya itu huruf S. Oke, tapi agak besar, bukan S kecil. Misalkan sekarang kalian tebak kira-kira Pak sedang membicarakan apa? Ya, ayam, bebek, angsa, itik, burung. Kira-kira Pak sedang membicarakan apa? Boleh kalian komen. Oke, yang kedua, sekarang Pak sedang membicarakan apa? Ya, Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Kira-kira Pak sedang membicarakan apa? Oke, itu boleh kalian komen di chat atau boleh japri langsung ke Pak. Kira-kira Pak sedang membicarakan apa? Intinya himpunan semesta adalah himpunan yang sedang dibicarakan. Oke, contohnya 1. S sama dengan himpunan yang beranggotakan Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kira-kira Pak sedang membicarakan apa ini? Ya, Pak sedang membicarakan nama-nama planet? Boleh, ya. Tapi ingat di sini tidak Pak sebutkan 88 nama planet itu, hanya 4. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Artinya tadi kan himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat dibatasi, didefinisikan dengan jelas. Kalau Pak sebutkan ke 88-nya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, artinya benar nama-nama planet. Ya, sekarang Pak cuma sebutkan 4, artinya Pak sedang membicarakan apa? Pak sedang membicarakan, boleh kalian jawab 4 planet terdekat, boleh. Planet dalam, boleh. Ya, intinya harus, kata Pak tadi, kalian harus bukan hanya matematikanya saja, tapi harus tahu juga pengetahuan umum terkait tentang materi himpunan. Ya, di sini Pak sedang membicarakan 4 planet terdekat. Oke, contoh yang kedua. Pak sedang membicarakan apa kira-kira? 2, 3, 5, 7, 11. Pak sedang membicarakan apa? Yuk, Pak sedang membicarakan apa kira-kira di sini? Oke, di sini Pak sedang membicarakan kumpulan bilangan prima. Benar ya? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri kecuali 1. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, dan seterusnya. Ya, bilangan prima sudah kita bahas, ada di buku kalian, ya. Dan dari SD pun sudah sering sekali kalian bahas apa itu bilangan prima. Apakah di sini cukup kalian bilang saja Pak sedang membicarakan bilangan prima? Jawabannya salah. Kenapa Pak? Karena tadi kata Pak harus ada batasan. Di sini Pak batasnya cuma berapa? 11. Artinya di sini kalian boleh Pak sedang membicarakan kumpulan bilangan prima kurang dari 13. Ya, kurang dari 13 kan bilangan prima, atau bisa juga kumpulan bilangan prima kurang dari 12. Tapi karena 13 juga bilangan prima, kalian boleh tulis kumpulan bilangan prima kurang dari 13. Kenapa tidak 12 Pak? Karena 12 bukan bilangan prima. Atau bisa juga karena kalau himpunan semesta itu banyak, ya, bervariasi. Intinya dia dapat didefinisikan. Atau bisa juga kalian buat misalkan kumpulan bilangan prima kurang dari atau sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 11. Kurang dari sama dengan 11. Bisa juga seperti itu ya, karena sama dengan 11. Berarti kalau sama dengan berarti sifatnya juga masuk. Kalau tadi berarti di sini Pak sedang bicarakan kumpulan 4 planet terdekat. Atau planet dalam juga boleh, terdekat. Ya, itu himpunan semesta. Oke, sekarang coba Pak mau bercerita, kalian tebak kira-kira Pak sedang membicarakan apa. Ya. Suatu ketika Pak mau pulang kampung. Sebelum Pak berangkat ke desa, Pak berniat untuk mengisi minyak dulu ke pom bensin. Sebelum nyampe pom bensin, tiba-tiba Pak hampir saja tertabrak sekumpulan anak ayam. Ya, paham ya? Kemudian setelah hampir Pak tabrak, ternyata tidak menyentuh anak ayamnya. Pak sangat bersyukur sekali. Langsung saja Pak isi minyak Pak di pom. Langsung Pak bergegas menuju desa. Di perjalanan tiba-tiba angin berhembus kencang. Ada segerombolan burung yang hampir menabrak muka Pak. Ya, hampir, bukan tidak kena ya, hampir menabrak muka Pak. Langsung Pak putar motor Pak. Pak alihkan motor Pak sehingga tidak menyentuh sekumpulan burung-burung tadi. Hampir saja ya tertabrak burung. Kemudian Pak langsung bergegas karena hari tadi mau hujan. Pak langsung ngebut. Di sepertigaan ternyata di situ Pak menemui segerombolan angsa yang sedang menyeberangi jalan. Ya, karena di situ kondisinya mau nyebrang, terpaksa Pak stop dulu. Ya, Pak suruh dulu si angsanya menyeberang, baru Pak melanjutkan perjalanan. Ya, langsung saja datang di desa, mau turun. Ternyata Pak disambut oleh banyak sekali itik peliharaan dari orang tua Pak. Langsung menyambut Pak di depan tangga. Sehingga Pak langsung saja cepat-cepat ambil tas yang ada di motor Pak. Karena melihat bebek-bebek tadi semakin banyak, Pak langsung saja naik ke rumah. Dan Pak segera istirahat. Oke. Kira-kira dari yang Pak ceritakan tadi, Pak sedang membicarakan apa? Ya, boleh kalian jawab di komen YouTube atau boleh juga langsung di komen chat WA. Kira-kira Pak sedang membicarakan apa? Oke, baiklah. Pak, tadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Ada beberapa yang sudah Pak pelajari. Kalian silakan pahami. Dan silakan kalian simak dan silakan kalian catat jika penting menurut kalian. Kalau tidak penting tidak usah dicatat, ya. Kalau penting boleh dicatat, kalau tidak penting tidak usah dicatat. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti dari beberapa pembahasan Pak ini, boleh kalian langsung chat ke Pak atau boleh komen juga.
Baiklah, karena waktunya sudah habis, maka Pak cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila Pak ada salah-salah kata. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita sudah membahas materi tentang himpunan, definisi dari himpunan, menyajikan himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Selanjutnya Pak langsung membahas diagram Venn dan operasi dari himpunan. Ya, silakan kalian pahami video yang sudah Pak kirim ini. Pak harap kalian melihatnya, menontonnya dari awal sampai akhir. Untuk apa? Ya untuk kalian itu sendiri, biar kalian bisa paham apa itu himpunan. Oke? Mau referensi Pak? Saya mau buka di link orang lain, boleh dah Pak? Boleh, bebas. Mau belajar di mana saja terserah. Ya, intinya kalian bisa memahami apa itu himpunan. Baiklah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pada awal Pak mohon ampun. Semoga kita segera bisa berkumpul, pandemi ini segera berakhir. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.